Baik, sambil kita mulai ya. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, jadi saya melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang hiperbola. Jadi apa itu hiperbola? Hiperbola didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya dari dua titik atau titik fokus adalah konstan. Nah, ini contoh. Nah, jadi hiperbola itu dia dibentuk dari dua buah kerucut yang seperti ini. Nah, dua buah kerucut ini diberikan suatu bidang vertikal. Jadi dua buah kerucut seperti ini diberikan eh, irisan bidang yang vertikal. Nanti misalkan ini adalah sumbu pusatnya, ya. Ini sumbu pusatnya, ini sumbu yang pusatnya nih ya. Nah, ini sumbu pusatnya. Maka titik puncak yang atas atas ini, nah, titik puncak yang ini, titik puncak yang ini dengan titik pusatnya ini itu panjangnya sama dengan ini. Selisih jarak dari dua titik fokusnya adalah konstan. Nah, jadi jarak antara titik puncak ini dengan titik pusat di sini. Nah, jadi jarak antara titik pusat ini dengan yang tengahnya ini, dengan titik puncak ini, dengan titik pusatnya ini, ya, dia adalah sama. Nah, itu jadi ini adalah hiperbola. Nah, untuk membentuk persamaan hiperbola ini ada rumusnya. Jika titik pusatnya itu di 0,0. Nah, misalkan titik pusatnya itu di 0,0 ini, maka titik puncak yang pertama itu di P1 A, 0, maaf, negatif A, 0. Nah, negatif berarti bawah ini ya. Ini negatif, misalkan di 0,0, sini negatif A, 0, dan di sini negatif, maaf, ini berarti positif A, 0. Positif A, 0. Oh, ini kebalik. Maaf, ini lihatnya ini ya. Nah, jadi ini adalah, ini 0,0, ini negatif A, di sini A-nya. Jadi parabolanya nanti bentuknya horizontal. Jadi horizontal seperti ini. Nah, persamaannya itu nanti X kuadrat dibagi dengan A kuadrat dikurang Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Nah, nanti untuk karakteristiknya atau perhitungan kurvanya bentuknya seperti apa, ini ada di bawah ini. Dia terbuka ke kiri dan kanan, sumbu nyatanya itu 2A, sumbu imajinernya itu 2B, titik fokusnya itu negatif C,0 dan C,0, eksentrisitasnya C dibagi A, direktifnya itu negatif A kuadrat dibagi dengan C, latus rektumnya itu ini asimtot hiperbolanya, Y sama dengan plus minus B dibagi A dikalikan dengan X. Nah, kalau titik puncaknya ya, jadi swag ini yang titik puncaknya 0, A sama 0, negatif A ya. Jadi 0, A, 0, negatif A. Persamaan hiperbolanya itu Y kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, kalau yang tadi itu X kuadrat bagi A kuadrat, di sini Y kuadrat bagi A kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah karakteristiknya. Nah, kalau berpusat di suatu, nah, kalau pusatnya itu dia tidak di 0,0 atau di sini suatu bilangan yang lain, di sini suatu bilangan misalkan 1,2 gitu. Maka titik puncaknya itu dia 1 dikurang dengan A, K, 1 H dikurang A, K, H plus A, K. Ini bentuknya horizontal, ini rumus persamaannya. Kalau titik puncaknya ini H, K min A sama H, K plus A, maka nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini karakteristiknya itu ini. Nah, sekarang kita langsung coba kita buat persamaan hiperbolanya. Contoh, 1, tentukan persamaan hiperbola dengan titik pusat. Nah, kita mulai dari 0,0 dulu ya. 0,0 dan
puncak pertama dan titik puncak P1 titik puncak. Nah, titik puncak ini yang pertama itu kita tuliskan P1, titik puncaknya kan ada dua ya. P1, saya pinginnya itu yang, saya pinginnya itu yang ini. Saya pengen yang ini, saya ganti aja. Nah, berarti negatif 2 gitu misalkan, sama 2. Itu kan sama diperoleh dengan T pusat 0,0, T puncak P1 0,2, dan P2 0,2. Tentukan juga, nah ini semuanya ini. Bentuk kurva panjang sumbu nyata, bentuk kurva panjang sumbu nyata, panjang sumbu imajiner, titik fokus, eksentrisitas, direktrik, panjang latus spektrum, serta simplot hiperbola. Nah, jawab. Bentar, singelek. Oke, keren. Nah, ini jawab. Nah, diketahui, kan ini kan, titik pusat sama titik puncak. Titik pusat, titik puncak, analog dengan, nah ini analog atau sama dengan ini kan. Nah, dia titik pusatnya 0,0, sama titik puncaknya itu ini. 0,0 sama yang titik puncaknya itu ini. Nah, itu sehingga pusatnya itu, titik puncaknya itu analog dengan titik pusat itu sama titik puncak itu dengan nilai A-nya sama dengan berapa itu? Di sini ada, ini sudah 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif A, negatif 2, 0, 0, A sama dengan 2, oh berarti A-nya sama dengan 2. Nah, sehingga persamaan hiperbola ini, hiperbolanya adalah ini.
Nah, ini kemudian kita masukkan A-nya adalah 2. Berarti ini 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian nilai B-nya berapa? Nah, kalau nilai B-nya di sini tidak diketahui, nah, maka tulisannya tetap B seperti ini. Berarti ini B-nya itu boleh bilang apa saja, asalkan dia positif. Nah, jadi ini persamaannya dengan B-nya masih berupa variabel B-nya. Nah, itu sudah. Terus, kemudian selanjutnya, kita diminta untuk menentukan ini, bentuk kurva apa yang sumbu nyata sampai dengan asintot hiperbola. Ini saya copy semuanya ini. Nah, panjang sumbu nyata melintang 2A sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, B-nya sudah diketahui, berarti ya 2B. Ya, tetap 2B ini, sudah diketahui B-nya. Kemudian nilai C-nya, C-nya sama dengan ini, berarti B kuadratnya sudah diketahui. Kuadrat, berarti 4 plus B kuadrat. 4 plus B kuadrat. Nah, ini sudah. Nah, itu fokusnya. Nah, karena ini masih mengandung B, ya tulis saja sesuai dengan itunya. Berarti F1 sama dengan min C, berarti min ini. Nanti kalau B-nya ada nilainya, tinggal masukkan nilai B-nya. Yang positif. Nah, berarti ini C dibagi A itu sama dengan C-nya itu C-nya ini. A-nya adalah ini. A-nya 2 tadi. Dan yang ini sama dengan negatif A kuadrat berarti 4, 2 pangkat 2 bagi ini sama dengan negatif 4 dibagi dengan ini. Nah, kalau yang ini berarti yang tidak ada negatifnya. Dan yang ini atas raktumnya 2 B pangkat 2 bagi 2. Nah, berarti sama dengan B pangkat 2 saja. Kemudian untuk asintotnya sama dengan plus minus A per B, hanya 2 dibagi B-nya sudah diketahui, belum diketahui, mereka dengan X. Nah, jadi gini aja stepnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh soal di hiperbola. Oke, sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, di dalam hiperbola, kita bisa juga menentukan garis singgung hiperbola yang melalui titik singgung 1, Y1. Nah, contohnya ini. Contoh, sebentar ya. Oke, sudah. Nah, contohnya ini. Tentukan kesamaan garis singgung hiperbola X min 2 kuadrat dibagi 9 dikurang Y min 3 kuadrat bagi 16 sama dengan 1 yang melalui titik 1 min negatif 1,3 jawabnya. Nah, pertama kita harus lihat, ini analogi dengan persamaan hiperbola yang mana? Diketahui persamaan hiperbola, ini kan, analog dengan persamaan hiperbola. Nah, ini dia yang mana? Dia negatif. Nah, dia X apa Y dulu? Oh, dia X dulu ya. Dia X dulu. Nah, kalau X dulu berarti dia mirip yang ini. Nanti berarti persamaan garis singgungnya itu yang ini berarti ya. Nah, berarti analog dengan persamaan hiperbola yang ini. X dulu nih ya. Ini X ya. Ini Y, ini Y. Nah, sehingga, nah, ini kita cari nilai eh, A kuadrat, B kuadrat, H sama K-nya. HK-nya dulu. HK, A kuadrat sama B kuadrat. Sehingga H-nya sama dengan, nah ini H yang lekat dengan X ya. Berarti H sama dengan 2. K-nya sama dengan 3. A kuadratnya sama dengan 9. B kuadratnya sama dengan 16. Nah, sudah ini. Nah, substitusikan. Dan titik X1, Y1 sama dengan 1, dan 1,3 ke dalam persamaan garis singgung hiperbola. Nah, ini. Ya, karena yang kita gunakan yang ini berarti ini kan persamaan garis singgungnya. Nah, ini kita masukkan sini aja. Nah, kita masukkan sekarang. Hanya berapa? Hanya 2, 2. Ini 2. X1-nya berapa? X1 sama dengan negatif 1. Negatif 1. Hanya berapa? Hanya kuadrat sama dengan 9. Ini 9. Sini 16. K-nya berapa? K-nya itu dia 3. Tinggal gini aja dia. X1 berapa? X1 3.
K-nya berapa? K-nya 3. Nah, ini sudah. Baru kita sederhanakan lagi. Berarti ini min 1, min 2, min 3. Min 3 kali ini berarti min 3 dikalikan itu. Yang sini, 3 kurang 3 sama dengan 0. 0 dikalikan ini, pasti yang ini sama dengan 0. Ini berarti 0 ya. Terus tinggal sisanya ini. Min 3 kali X berarti min 3X. Oke, min 3, 9 kali 1, 9. Nah, saya pindah ke sini 9. Min 3X plus 6. Min 3X plus 6. Nah, berarti X-nya ini sama dengan, ini saya pindah ke sana jadi negatif 6 dibagi dengan min 3. Kita pindah ke situ kan. Nah, berarti X sama dengan negatif 1. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung di parabolanya. X sama dengan negatif 1. Ini itu. Nah, ini yang terakhir ini. Garis singgung di parabola dengan gradien M pada hiperbola. Nah, ini contohnya langsung ini, sudah ada contohnya. Jadi, tentukan serawan garis singgung di parabola Y plus 1 dikurang X plus 2 kuadrat. Ini, X, Y plus 1 kuadrat bagi 9 dikurang X plus 2 kuadrat bagi 16 sama dengan 1 dengan gradien sama dengan setengah. Nah, diketahui pesan hiperbola ini, dia analog dengan yang, nah ini X apa Y-nya. Berarti dia Y dulu. Nah, berarti ya dia mirip dengan yang terakhir ini ya. Itu kemudian analog dengan itu. Nah, sehingga nilai K-nya, nilai H-nya dulu ya. Oh maaf, oh ini K ini ya. Berarti nilai K-nya, K-nya sama dengan negatif 1, H-nya negatif 2. Iya, ini kalau mau dianalogkan kan berarti, ya kenapa ini negatif 1? Karena di sini tuh, apa, sehingga, karena ini bisa saya bentuk seperti ini. Ekivalen dengan, nah ini plus 1 kan dia, kalau saya sama dengan kan ini negatif, berarti kan sama dengan ini dia. Negatif, negatif 1. Yang sini negatif, negatif 2 kan. Nah, negatif 2. Jadi ini Y negatif, X negatif. Y negatif, X negatif. Berarti K-nya apa? K-nya itu ini, negatif 1 ini. Hanya apa? Hanya adalah negatif 2. Hanya negatif 1, hanya negatif 2. A kuadrat 9, B kuadrat 16, gradiennya setengah. Nah, tinggal dimasukkan di rumus yang ini. Baru ketemu. Nanti hasilnya Y sama dengan setengah X plus minus akar 5. Nah, jadi itu untuk materi hiperbolanya. Nah, selanjutnya kita latihan UTS-nya. Nanti UTS-nya seperti apa kisi-kisinya? Kisi-kisinya UTS seperti apa? Ini sudah saya buatkan contoh apa? UTS. Nah, kira-kira soalnya nanti tipe-tipenya itu seperti ini. Nah, kemarin saya diminta untuk mengumpulkan soal. Banyak soal kemarin. Sudah saya kumpulkan. Nanti soal itu diinput di sistem sama Prodi. Nah, soal itu mencakup dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Nah, jadi nanti ujiannya materinya, dari tanya materinya dari mana? Materinya mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-5 ini. Nah, itu. 1 ke 5. Nanti soalnya acak. Nah, bisa jadi soalnya nanti bisa apa? Bisa pertemuan 1 semua, bisa kombinasi pertemuan 1 2,
bisa pertemuan 1, 2, 3, sampai 5, seperti itu. Jadi soalnya acak, tiap mahasiswa berbeda, ujiannya boleh open book, boleh buka buku, tapi buka bukunya buka hard file, jangan buka soft file. Jadi kalau mau, nanti materi-materinya di print semua, uh, latihan soalnya itu dikerjakan, setelah dikerjakan nanti bisa difotokopi, nah, itu buat apa, supaya tahu bagaimana cara mengerjakannya. Oke, mungkin ini ada saya berikan apa, 10 contoh. Kira-kira soalnya seperti ini. Oke, langsung saya yang pertama aja ya. Jawab. Nah, ini pertemuan 1, soal contoh pertemuan 1. Tentukan 5 suku pertama dari barisan AN negatif 1 pangkat N dikalikan N dibagi N plus 2 dimulai N sama dengan 1. Nah, berarti kan ketahui AN sama dengan ini dengan N sama dengan 1. Nah, dimulai dari langsung aja. Berarti kita mulai dari 1, berarti N sama dengan 1. Maka A1 sama dengan, nah jadi tinggal masukkan aja, berarti N-nya kita ganti 1, kalau 1 berarti ini kan, berarti N-nya kita ganti 1 semua, berarti 1 pangkat 1, 1 ini 1, sama dengan berapa? Sama dengan negatif 1 pangkat 1, negatif 1 kali 1, negatif 1 dibagi dengan 1 plus 2, berarti negatif 1 per 3. Nah, ketika N sama dengan 1, berarti negatif 1 per 3. Dan kita ganti 2. Berarti A, 2. Ini kita ganti 2. Ini ganti 2. Tadi yang ganti 2. Ini 2. Ini 2 juga ya. 2, 2, 2. Nah, berarti ini berapa? Negatif 1 dikali negatif 1, positif 1. 2 per 2 plus 2, 4. Berarti 2 per 4. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Oke, N sama dengan 2. Lanjut, 3. 3. Saya ganti 3. Saya ganti 3. Saya ganti 3. Negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 kalau pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif. Jadi di atas itu ada negatif 3. Negatif 3. 3 plus 2 berarti 5. Ya, berarti negatif 3 per 5. Nah, ini yang keempat. 4. 4. Nah, negatif 4. Negatif 1 pangkat 4 itu berarti karena pangkatnya genap, itu berarti positif 1 kali 4, berarti ini tetap 4. 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, sama dengan saya bagi 2 berarti 2 per 3. Nah, saya bagi 2-nya. Nah, ini yang terakhir berarti 5. 5. 5. 5 sama 5 ini. Berarti negatif 1 pangkat 5. Dia tetap negatif 1 kali 5. Berarti yang atas itu negatif 5. Negatif 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti negatif 5 per 7. Nah, jadi 5 suku pertama adalah negatif 1 per 3, 1 per 2, negatif 3 per 5, 2 per 3, negatif 5 per 7. Nah, jadi ini adalah 5 suku pertama dari barisan ini, dimulai dari N sama dengan 1. Nah, jadi nanti untuk menjawab soalnya, itu nanti soalnya kan pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda A, B, C, D, E.
Nah, bisa dipilih nanti dari A sampai E. Nanti gitu. Nanti berarti soalnya jawabannya dipilih yang sesuai dengan jawaban di sini. Dan ini nanti dituliskan yang rapi, dan jawaban ini atau proses pengerjaannya ini silakan ditulis rapi di catatannya. Karena nanti selain saya melihat dari jawaban ABC-nya itu tadi, saya juga akan melihat coretannya. Nah, jadi coretannya nanti tolong ditulis yang rapi sekali seperti kita mengerjakan ujian offline yang biasanya seperti itu. Jadi saya yang dikumpulkan nanti, yang coretannya itu dikumpulkan juga nanti. Difoto terus dikumpulkan di apa? Difoto, ditulis yang rapi, difoto, dikumpulkan di link yang saya berikan. Tuh. Nah, ini contoh yang berikutnya, lakukan tes direct divergen. Ini ada di pertemuan pertama juga. Nah, di pertemuan pertama juga. Bentar ya. Nah, ini saya searchkan semua ya. Nah, lakukan tes direct divergen UKN pada deret ini, berapakah nilai limitnya? Nah, ini. Ketahui. Deret, ini ya. Coba kalau lupa deret divergen seperti apa tesnya? Ya, kita buka di sini. Ini karena materinya banyak sekali, makanya agak susah kalau dihafalkan. Jadi makanya tetap open book. Kecuali sudah biasa mengerjakan. Sudah biasa mengerjakan, hafal. Barisan tangga divergen. Soalnya apa ini? Tes dari divergen pada suku KN, deret divergen ya, deret divergen. Ini barisan tangga divergen, deret kita ke deret. Deret tangga. Nah, deret tangga konvergen bukan yang divergen. Nah, ini definisi deret tangga divergen. Nah, berarti ini tesnya. Deret tangga ini dikatakan divergen jika jumlah parsial S tidak mendekati suatu bilangan tertentu ketika N-nya menuju tangga atau ini. Oh, bukan. Oh, ini yang teorema ini dia. Tas dari divergen suku KN. Tas dari divergen suku KN. Nah, sama kan? Tas dari divergen suku KN, tas dari divergen suku KN. Nah, berarti kita lihat di sini. Jika limit N menuju tangga dari AN itu tidak ada, tidak sama dengan 0 atau tidak ada, maka deret ini dikatakan divergen. Nah, berarti cara untuk mengeceknya, nah, tinggal kita cek limit N menuju tangga dari AN-nya itu tidak sama dengan 0. Apakah dia tidak sama dengan 0? Nah, berarti kita cek sini. Diketahui deret itu, maka kita cari A-nya dulu. Maka AN-nya sama dengan AN-nya sama dengan AN yang mana? Cek lihat sini. AN itu dia yang ini contohnya. Nah, A ini ternyata A itu yang dalamnya sigmanya ini. Nah, berarti kalau kita copy. A-nya adalah ini. Kemudian lakukan tes dari divergen suku ke N. Divergen suku N. Nah, rumus ini bagaimana tes dari divergennya? Tes dari divergennya itu sama dengan limit N. Kita cek apakah limit N juta hingga dari A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, itu berarti ini kita cek. Nah, sama dengan, nah kita cek sini ya. Berarti ini sama dengan limit A-nya itu ini sama dengan limit. Nah, ingat ketika kita punya bentuk pecahan, di sini ada variabel N-nya, di sini N yang juta hingga, maka caranya adalah kita kalikan dengan 1 per variabel pangkat tertinggi. Pangkat tingginya, variabelnya sini apa? Variabelnya itu N, nah, N ya, N. Pangkat tingginya berapa? Pangkat tingginya 1, berarti 1 per N semua. Sama dengan, oke. Nah, N kali 1 dibagi N, 1.
1 kali 1 dibagi N, 1 per N. Nah, kemudian 2N kali 1, 2N dibagi N sama dengan 2. 3 kali 1 dibagi N, 3 per N. Nah, kemudian, limit dari 1 berapa? Limit dari 1 itu sama dengan 1. Nah, limit dari 1 berapa? 1. Limit dari N juta hingga dari 1 per N. 1 bagi hingga itu dia akan mendekati ke 0. Limit N juta hingga dari 2, tetap 2. Limit N juta hingga dari 3 per N. 3 dibagi 1 dibagi hingga, dia akan menuju ke 0 juga. Maka, hasilnya sama dengan 1 per 2. Nah, karena limit HN itu sama dengan 1 per 2, dia itu tidak sama dengan 0, nah, maka deret sebentar. Apakah nilai limit N gitu? Oh ya, nilai limitnya. Apakah deret tersebut divergen atau tidak divergen? Oh, jadi, ya, oke. Ini berarti jadi nilai limit N juta hingganya dari deret ini adalah 1 per 2. 1 per 2. Oke. Berikutnya, apakah deret tersebut divergen atau tidak divergen? Nah, karena limit ini tidak sama dengan 0, maka deret ini adalah divergen. Nah, sesuai dengan seperti ini. Jika limitnya dia tidak sama dengan 0, atau limitnya tidak ada, maka deret tersebut divergen. Nah, jadi itu cara jawab. Nah, nanti dicari. Nanti yang pilihannya apa, yang jawabannya setengah dari ABC itu sama divergen itu yang mana nanti. Itu nanti dipilih sebagai jawabannya, dan coretan ini, pekerjaan ini, dituliskan di coretannya. Dituliskan yang rapi di coretannya. Seperti itu. Nah, ini saya contoh yang lain ya. Jawab. Berapakah hasil uji integral dari deret suku positif? Nah, deret suku positif ini ada di pertemuan kedua. Uji integral itu ada di pertemuan kedua. Kalau bingung, nah maka ini deret suku positif kita ke uji integral. Nah, ini uji integral. Nah, ini ada contohnya. Konvergen atau divergen. Nah, diketahui tentukan AN-nya. AN nanti jadi Fn, Fn jadi Fx. Oke, ini saya copy aja ini. Satu-satu aja ya. Nah, diketahui deret suku positif ini. Maka kita tentukan dulu apakah hasil uji integral ya. Maka tentukan dulu AN-nya. AN itu yang mana? Di deret suku positif. Nah, deretnya itu ini, AN-nya itu 1 per 2. Berarti AN-nya itu yang ada dalam sigmanya. Jadi AN-nya itu ada yang ada dalam sigmanya. Berarti AN-nya dalam sigmanya kan ini berarti ya. Berarti ini. Oke, sudah. Nah, ini nanti jadi, ini sama dengan jadi Fn. Nah, sehingga kalau saya sebut sebagai Fx, Fx-nya itu sama dengan 1 per X pangkat 3. Nah, ini. Jadi kalau A-nya sama 1 per N pangkat 3, ini sebagai Fn, maka Fx-nya 1 per 3. Kemudian kalau dilakukan uji integral, nah berarti kita integralkan ini. Kita lihat lagi. Setelah itu kita hitung integralnya.
hitung integralnya. Nah, integralnya dari mana? Dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Integralnya kita copy aja yang dari sini. Nah, ini. Satu, nah ini ya. Dari n sama dengan 1 sampai tak hingga, fx-nya. Fx-nya apa? Fx-nya adalah ini. 1 x pangkat 3. Nah, baru dengan menggunakan konsep integral tak wajar, eh, ini pakai konsep integral tak wajar ya. Nah, caranya itu ada di sini. Nah, berarti ini kita rubah yang tak hingga itu jadi limit. Tak hingga itu kita rubah jadi limit. Nah, jadi 1 sampai tak hingga, 1 per x pangkat 3. Nah, jadi tak hingga jadi t. T, kemudian fungsinya tadi 1 per x pangkat 3. 1 per x pangkat 3. Kemudian kita cari integralnya dengan batasan 1 sampai t. X pangkat 3 itu kan dia sama dengan, ini bisa juga saya tuliskan X pangkat negatif 3 ya. X pangkat negatif 3. Nah, ini ya. Nah, rumus integral, kalau X pangkat n, dia kan sama dengan 1 per 1 plus X, 1 per 1 plus N, ditambahkan X pangkat N plus 1. Berarti saya tulis rumus integralnya, berarti 1 dibagikan 1 plus N plus 1, N-nya itu berarti negatif 3 plus 1, dikalikan X pangkat N negatif 3 tambah 1. Nah, seperti ini kan. Kemudian, nah ini 1 ini. Negatif 3 tambah 1 berarti negatif setengah. Negatif 1 per 2. Yang sini, min 3 plus 1 berarti min 2. Oke, berarti min 2 ya. Sudah, kemudian kita masukkan nilai ini ya, T sama satunya. Pertama kita masukkan yang T-nya. T negatif setengah, T pangkat negatif setengah, dikurangi dengan negatif, ini yang sini. Nah, ini ketika dimasukkan T-nya ya. Ini kita dimasukkan, ya ini ketika dimasukkan 1. 1. Nah, ini T pangkat setengah itu sama dengan 1 per T kuadrat ya. Berarti negatif 1 per 2 T pangkat 2. Nah, T pangkat negatif setengah, T pangkat negatif kan jadi dia 1 per T pangkat 2 ya. Kalau pakainya negatif, dia dijadikan 1 per T pangkat 2. Ini sudah negatif kali negatif positif. Positif 1 di pangkatan 2 itu tetap 1. 1 kali setengah berarti plus 1 per 2. Nah, sampai sini baru kita hitung itunya, kita hitung limitnya. Nah, berarti limit ini sama limit ini. Oke. Nah, berarti ini limitnya, kita hitung limitnya. Sama dengan, nah, limitnya kita masukkan di satu persatu. Oke. Plus limit dari 1 per 2.
Nah, ini ya. Jadi limit dikalikan dengan yang sini. Jadi limit negatif 1/2t kuadrat, limit setengah, berarti limit 1/2. Nah, limit ketika dia t-nya menuju tak hingga, berarti 1 dibagi 2 kali tak hingga kuadrat, berarti tak hingga kan, hasilnya adalah 0. Tambahkan limit t menuju tak hingga dari setengah, karena tidak ada variabel t-nya, berarti tetap konstanta itu sendiri, 1/2. 0 tambah setengah sama dengan 1/2. Berarti hasil integralnya adalah, jadi hasil integralnya adalah 1/2. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya. Apakah dia disebut konvergen atau divergen? Nah, kita cek. Dia itu konvergen atau divergen. Nah, ini. Jika positif menurun kontinu dengan Fn sama dengan An, maka jika A-nya konvergen, maka integralnya dia konvergen. Nah, berarti kalau ada nilainya, nah, karena dia ada nilainya, maka itu pasti konvergen. Nah, sama. Jadi di sini itu karena integral dari ini itu ada nilainya sama dengan 1/2, maka karena ada nilainya, pokoknya dia kalau hasil integral itu ada nilainya, maka dia konvergen. Maka deret suku positif, maka deret suku positif ini adalah konvergen. Oke, nah itu. Nah, jadi seperti itu contoh pengerjaannya. Nah, ini dari suku positif ya. Selanjutkan di keempat. Ini jawab. Nah, sini apa? Apakah deret pangkat? Nah, kita masuk ke deret pangkat. Deret pangkat itu pertemuan berapa? Deret pangkat itu dia pertemuan ke-3, misalnya. Deret pangkat ya. Kita fokus ke deret pangkat. Ya, ke deret pangkat. Deret pangkat mana? Bentar. Nah, ini deret pangkat dia pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Dan ini kita pertanyaannya. Apakah deret pangkat ini konvergen atau divergen? Nah, jika L-nya masuk nilai mutlak, nah, ya berdasarkan kita mau mengecek konvergenan deret pangkat. Nah, sini kekonvergenan deret pangkat. Kekonvergen deret pangkat ditentukan oleh uji rasio atau rasio tes. Nah, kita hitung L-nya itu sama dengan limit N juta hingga mutlak AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, ini. Nah, jadi kita cari nilai L-nya dulu berarti untuk mengecek konvergenannya. Jika L-nya kurang dari 1, maka dia konvergen absolut. Jika lebih besar dari 1, konvergen. Jika sama dengan 1, maka dia dapat diputuskan. Nah, jadi kita mulai dari diketahui dulu. Diketahui deret pangkatnya itu ini. Nah, maka biasa konvergen itu kita cari AN-nya dulu. AN sama dengan, nah kita lihat di sini. Ini contohnya nih ya. Apakah ini yaitu konvergen AN sama dengan X pangkat N? Berarti AN jadi AN itu ya masuk dalam sigmanya ini. Oke, semuanya dari sigmanya itu berarti yang dari sigmanya itu X pangkat N. Jadi hanya X pangkat N. Sehingga AN plus satunya, nah kita kan mau menghitung nilai L-nya kan. Nah, L itu kan AN plus 1. Nah, L itu AN plus 1 dibagi AN. Nah, oh ini sama ini yang bulan ya. Nah, ini X pangkat N, ya udah pakai ini aja.
Nah, tapi tidak apa, coba kita cek lagi. Jika AN plus satunya, nah berarti N ini diganti dengan N plus 1, berarti N plus 1. Kita hitung nilai L-nya. Nah, L sama dengan limit ini. L sama dengan limit, ini rumus ya, AN plus 1, mutlak dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Sama dengan limit AN plus 1-nya itu yang ini. AN-nya itu sama dengan ini. N ini, X pangkat N. Sama dengan, nah ingat, ketika saya punya X pangkat N plus 1, itu sama dengan X pangkat N dikalikan X pangkat 1. Nah, X pangkat N kalikan X pangkat 1. X pangkat N bagi X pangkat N itu sama dengan 1. Berarti saya tinggal X saja. Berarti hasilnya sama dengan yang mutlak X. Nah, baru kemudian kita cek. Ini, jika yang masih mengandung nilai mutlak X, nah ternyata dia hasilnya mutlak X ya. Berapakah nilai X yang menyebabkan dia disebut konvergen? Nah, kita lihat sini. Dia itu konvergen. Nah, konvergen jika L-nya itu kurang dari 1. Konvergen jika L-nya kurang dari 1. Maka karena masih mengandung nilai X, karena L masih mengandung nilai mutlak X, dan syarat konvergen absolut itu adalah L harus kurang dari 0, maka L kurang dari 0, kita masukkan L-nya apa tadi? L-nya sama dengan mutlak X kurang dari 0. Dari sini ingat kalau saya punya nilai mutlak kurang dari 0, nah, nilai mutlak kurang dari A itu sama dengan, ingat yang ini ya, ingat yang ini, kurang dari suatu bilangan, nah, maka dia itu negatif A. Nah, jadi ini mutlak X sama dengan 0 ini berarti sama dengan 0 atau 1 ya? 0. Oh, maaf, L-nya 1 ya? Oh, 1 L-nya, maaf. Sama dengan 1. Ini 1, 1. Nah, berarti ini sama dengan ini ya. Ini ganti 1, ini ganti 1. Nah, startnya sudah. Berapa nilai X yang berapa nilai X yang dilakukan dan disebut konvergen. Nah, jadi deret pangkat ini akan konvergen absolut dengan nilai X kedua itu ini. Dia harus lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil daripada 1. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, nanti di
ABC-nya, ABCDE-nya dipilih yang jawabannya ini sama caranya. Seperti ini cara ngitungnya. Nanti soalnya saya ganti apa? Soal di ujiannya nanti tidak ini ya, Pak. Bisa jadi soal yang lain. Tapi cara konsep kerjanya kan seperti ini sama aja. Nah, selanjutnya adalah Gareth Taylor. Nah, Gareth Taylor ini pertemuan keempat. Nah, Gareth Taylor ini adalah pertemuan keempat. Jawab. Itu kan Gareth Taylor ada fungsi fx sama dengan cos x dengan c. Nah, jadi diketahui. Nah, fungsi fx sama dengan cos x dengan c sama dengan 2. Nah, kita diminta untuk cari Gareth Taylor-nya. Pertama, tentukan dulu turunannya kan. Kita tentukan dulu turunannya. Tentukan turunan dari fx. Fx. Nah, berarti kita mulai dari f turunan ke 0. Turunan ke 0 kan sama dengan cos x. Cos x. Kemudian kita cari, nah misalkan cari 3 lah. Nah, cari 4 misalnya. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan ketiga misalnya. Misalkan turunan ketiga, nanti yang bawahnya dan seterusnya itu. Oke, sudah. Nah, turunan dari cos x itu apa? Cos x kalau saya turunkan itu hasilnya min sin x kalau salah. Min sin x. Nah, sin kalau diturunkan jadi cos. Berarti turunan keduanya adalah negatif cos x. Kemudian, cos kalau diturunkan adalah negatif sin. Negatif negatif sin dikalikan negatif berarti positif sin x. Ini sin. Nah, sudah. Nah, setelah kita tahu turunannya, substitusikan C sama dengan 2 ke turunannya. Substitusikan C sama dengan 2 ke efek keturunan fx. Nah, berarti di sini yang saya ganti 2 semua ya. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 sama 2. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita uh, substitusikan ke rumus Gareth Taylor. Nah, rumus Gareth Taylor itu yang mana? Rumus Gareth Taylor kan ini ya. Sigma yang ketiga ya. Nah, ini. Nah, setelah ini yang contohin ya. Ini rumus Gareth Taylor-nya. Ini. Kemudian kita masukkan, kita jabarkan. Untuk C sama dengan 2, maka rumusnya menjadi, nah berarti ini C-nya kita ganti 2 ya. Ini 2, ini 2. Nah, kemudian ini kita jabarkan
Kita jabarkan. Jabarkannya pakai ini aja. Nah, ketika dimasukkan n-nya mulai dari 0, berarti f0, 2, 0 faktorial. Berarti f0, 2, 0 faktorial. Nah, ini c-nya 2 tadi ya. C-nya 2. Kemudian ketika n-nya 1, berarti f1 atau ukuran pertama, berarti f aksen 2, di sini 2, di sini 2. Pangkat n. N-nya 1 ya, 1 betul. Ini juga sama, nanti ini adalah 3. Bentar. Ini tetap ini 2. Ini 2, ini 2. Salah, ini 1 ini harusnya. N-nya kan 1, ini hanya 1, 1. 1, 2, 3, ini 2, ini 2. Kemudian dimasukkan n naik jadi 3. Jadi turunan ketiga, 2, turunan ketiga 2, n-nya 3, berarti 3, x dikurang 2. 2. Nah, ini berarti. Nah, ini sudah, baru kita masukkan ininya. F02 berapa? F02 atau turunan sama dengan cos 2. Berarti cos 2. F turunan pertama dari 2 kan sama dengan ini, negatif sin 2. Ini negatifnya satu depan sini. Kemudian turunan kedua dari 2, turunan kedua dari 2, negatif cos 2. Ya, negatifnya taruh sini. Ini tinggal cos 2. Kemudian turunan ketiganya sin 2, positif. Nanti tinggal ganti sin 2. Nah, selesai. Nah, nyata hasilnya adalah jadi Dirac-Taylor fungsi dengan C sama dengan 2 adalah ini. Nah, nanti dicari jawabannya yang seperti ini. Ini nanti dituliskan di catatannya. Yang rapi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah Dirac-Maclaurin. Maclaurin nanti bisa di... Nah, ini tidak bahas semua ya. Karena apa? Ini kesorean nanti. Ini sebenarnya ini ada di buku semua caranya. Mungkin saya langsung ke yang nomor 10 aja. Jawab. Tentukan samaan garis singgung hiperbola dengan gradien M. Nah, jawab. Ketahui persamaan hiperbola ini kan analog dengan ini analog dengan apa? Atau sama dengan apa? X dikurang Y. X dikurang Y. Berarti kita lihat sini hiperbolanya. Kita ke persamaan hiperbola ya. X dikurang Y. Dia mirip dengan ini kan? Nah, berarti dia mirip dengan ini. Ada ini. Sehingga, nah, berarti sudah kita tentukan H-nya berapa? Maaf. Yang, oh ya, ini dikurang H ya. X dikurang H. Berarti H-nya berapa? H-nya sama dengan 4. K-nya sama dengan, nah, karena dia Y min K, di sini Y plus, kalau plus berarti harus, nah ini kan kalau saya rubah jadi bentuk dikurang-kurang gini, ekivalen dengan, nah berarti ini biar negatif dikurang 1 gini kan. Nah, jadi berarti Y plus 1 itu sama dengan Y dikurang, apa? Dikurang negatif 1. Karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif ya, berarti sama ya. Nah, karena ini bentuknya sudah sama dengan ini,
Maka yang jadi K itu, yang jadi K adalah yang tandanya dikurang ini. Berarti yang jadi K itu yang dalamnya ini berarti. K-nya berarti sama dengan negatif 1. Negatif 1, A kuadratnya sama dengan 1, ya. B kuadratnya sama dengan 16. Sudah. Selanjutnya, kita apakan? Nah, kita substitusikan ke persamaan garis singgung hiperbola. Substitusikan ini dan gradiennya. Gradien M sama dengan negatif 5 ke persamaan garis singgung hiperbola. Kan garis singgungnya yang mana? Berarti yang ikut, yang analognya dengan yang mana dia? Ya, analognya dengan yang ini kan. Berarti yang itu analognya. Dan yang ini berarti persamaan garis singgungnya yang ini berarti. Oke, jadi Y min K, K-nya berapa? K-nya negatif 1. Berarti ini negatif 1. M-nya berapa? M-nya adalah negatif 5 tadi ini. X dikurang H, H-nya berapa? H-nya 4. A kuadratnya, A kuadrat itu 1. M-nya itu ada negatif 5. B-nya itu dia 16 dikuadratkan. Sebentar. M-nya itu negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan. B kuadrat ya. B kuadrat kan sama dengan ini ya. B kuadrat langsung berarti 16 kan. Oke, nah seperti itu. Ini saya tulis lagi biar tidak lupa. K-nya negatif 1, M-nya negatif 5, 4, 1, negatif 5 kuadrat. Nah ini baru kita kerjakan. Negatif kali negatif berarti positif 1. Negatif 5X positif 20. Negatif 5X plus 20. Oh, ini negatif 5 kali negatif 5, 25 kali 1 berarti ini 25. 25 dikurang 16 itu 9 ya. Ke 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Kemudian, sebentar. Nah, berarti 20. Nah, ini saya buat jadi Y saja. Ini saya pindah ke sana jadi dikurang 1. Kurang 1 berarti ini 20 dikurang 1 tinggal 19. Nah, berarti siapa ini? Y sama dengan negatif 5 plus 19 bisa ditambah 3 atau dikurang 3. Kalau ditambah 3 berarti, nah jadi jawabannya. Oke, sehingga jadi adalah ini, misalkan saya ambil yang ditambah 3, yang ditambah 3, 19 tambah 3 berarti 22 ya. Oke, 22 atau, nah sekarang saya ambil yang dikurang 19 dikurang 3. 19 dikurang 3 itu dia sama dengan 16. Nah, 16 seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh apa? Nanti dicari jawabannya yang ada plus 22, negatif 5 plus 22, atau yang Y sama dengan min 5X plus 16. Seperti itu.
atau yang seperti ini. Ini cara pengerjaannya. Nah, eksentrisitas dari elip, misalkan, jangan saya berikan contoh dua lagi ya. Jawab. Ini yang baru. Berarti diketahui. Persamaan elips. Saya kasih contoh satu lagi. Nah, ini katanya sama seperti yang depannya tadi. Ini juga sama. Udah. Ini mudah semua ya. Grafnya. Nah, ini bisa dilihat contoh. Lihat modul. Bahan aja. Sama semua lihat bahan aja ya. Ini cuma saya tuliskan ulang aja. Nah, tapi mungkin saya ini ya. Juga elips ini analog dengan tara elips ya. X plus Y. Elips. Saya mencari eksentrisitas elips. Elips berarti di sini dia. Nah, dari sini eksentrisitas itu nah, kita lihat kesamaannya dia mirip yang mana. X. Oh, kalau di sini A-nya harus lebih besar daripada B ya. Nah, berarti A-nya harus lebih besar daripada B. Berarti ini kalau saya buat ini A, ini B, nah, berarti ini A-nya lebih besar. Berarti ini A kuadrat, di sini B kuadrat. Berarti yang rumus persamaan elipsnya ini A kuadrat sama B kuadrat. Ini B kuadrat A kuadrat. Nah, ini berarti yang mirip dengan ini. Analog dengan yang ini. Nah, sehingga kita jabarkan, kita apa? Hanya apa, K-nya apa, A kuadrat berapa, B kuadratnya berapa. Kemudian ini ada positif ya. Kita buat ekivalennya dulu ya. Ekivalen dengan nah, karena dia di sini ada positif, jangan di sini negatif, berarti positifnya ini kita rubah jadi negatif. Nah, negatif 1 ini kan. Nah, berarti ini sama ya. Y plus 1 sama dengan Y dikurangi negatif 1. Nah, berarti nanti hanya itu 2, K-nya itu negatif 1. Sehingga K sama dengan 2, maaf, balik saya. K sama dengan 2, K-nya sama dengan negatif 1, A pangkat 2-nya sama dengan 25. B pangkat 2-nya sama dengan 9. Nah, sudah. HK A kuadrat B kuadrat sudah diketahui. Eksentrisitas ya. Selanjutnya kita lihat eksentrisitas rumusnya apa. Eksentrisitas itu sama dengan E sama dengan C dibagi dengan A. Nah, C-nya harus dihitung dengan menggunakan ini. Oh, berarti kita cari nilai C-nya dulu berarti. Kita cari nilai C-nya dulu. Eksentrisitas atau E kan sama dengan C dibagi dengan A. Maka kita cari nilai C dengan rumus ini.
A kuadratnya berapa? A kuadratnya adalah 25. 25 dikurang 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Nah, berarti C-nya sama dengan 4. Jadi, eksentrisitasnya adalah ini. Ini sama dengan C dibagi A. Sama dengan C-nya 4 dibagi dengan A-nya. Oh, ini A-nya masih A kuadrat ya? A-nya ini masih A kuadrat. Nah, kalau A kuadrat sama dengan 25, maka nah, A-nya berapa? Berarti A-nya sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Nah, kalau B-nya sama dengan 9, maka kalau B kuadrat sama dengan 9, maka B-nya sama dengan akar dari 9. Jadi sama dengan 3. Nah, berarti A-nya adalah 5 sini. 4/5. Nah, jadi ini adalah eksentrisitasnya. Eksentrisitas dari yang ini ya C bagi A ya. Betul, C bagi A. Ya, betul. Berarti C dibagi A. Jadi eksentrisitasnya adalah 4/5. Nah, nanti di pilihan A, B, C, D, E-nya, itu pilih 4/5. Caranya adalah seperti ini. Jadi mungkin seperti itu. Nah, ini ada beberapa soal yang 6, 7, 8 nih. Apa, ini gampang aja, tinggal lihat di bahan ajar. Nah, nanti kira-kira dicoba samanya, pengerjaannya sama seperti contoh di bahan ajar. Jadi mungkin itu ada pertanyaan dari sini. Nah, saya jelaskan lagi untuk ujiannya nanti. Uh,